Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi dengan judul dakwah dan pemikiran sosial. Yang sini ada saya sebagai Ferida Zahra. Dan saya Ahmad Andika Putra Pratama. Saya kedua, Kedua itu ada definisi. definisi dan ruang lingkup pemikiran sosial Islam. Pemikiran sosial Islam adalah sistem nilai dan gagasan yang bersumber dari ajaran Islam untuk membentuk kehidupan masyarakat yang adil, harmonis, dan seimbang. Menurut kata, pemikiran sosial Islam bersifat holistik, menyatukan aspek spiritual dan material serta individual dan sosial secara seimbang. Yang kedua, Nah, keduanya ada apa? di dakwah itu ada ruang lingkup pemikiran sosial Islam mencakup satu, konsep kemanusiaan dan hak asasi manusia. Yang kedua, prinsip keadilan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, struktur dan fungsi keluarga sebagai unit sosial dasar. Yang keempat, hubungan antara komunitas dan kelompok sosial. Yang kelima, etika sosial dan tanggung jawab masyarakat. Yang terakhir, pembangunan dan kesejahteraan sosial. Terus materi yang kedua kan dibawakan oleh teman saya Andika Pratama. Ya oke, di sini ada karakteristik pemikiran sosial dalam konteks dakwah. Itu ada 5. Nah, yang pertama itu ada komprehensif dan integratif. Dan yang kedua itu ada berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan. Dan yang ketiga moderat dalam seimbang atau bisa disebut dengan wasatiyah. Dan juga ada yang keempat realitas dan kontekstual. Dan yang kelima itu dinamis dan progresif. Nah, dan di sini juga ada prinsip-prinsip keadilan sosial menurut adalah al-ijtimaiyah. Nah, yang pertama ada satu, mengatasi kesenjangan ekonomi. Gimana mengatasinya? Dan juga ada yang kedua, menjamin kesetaraan hukum. Dan juga yang ketiga, membangun tata kelola yang baik. Dan di sini ada slide selanjutnya. Nah, Yang dibawa oleh saya, Ferika, prinsip persaudaraan itu yaitu ukhuwah. Satu, memperkuat kohesi sosial, persaudaraan dalam Islam melampaui batas etnis, ras, dan kelas sosial hingga. Dan selanjutnya ada prinsip persaudaraan yang disebut ukhuwah. Yang pertama, memperkuat kohesi sosial, yaitu persaudaraan dalam Islam melampaui batas etnis, ras, dan kelas sosial sehingga menciptakan masyarakat yang inklusif dan kohesif. Yang kedua, membangun modal sosial. Persaudaraan mendorong terciptanya kepercayaan dan jaringan sosial yang merupakan komponen penting dari modal sosial. Dan terakhir, mencegah konflik sosial. Prinsip persaudaraan mengajarkan penyelesaian konflik secara damai dan menekankan pentingnya rekonsiliasi. Nah, di sini juga ada prinsip tanggung jawab sosial yang disebut atau yang disebut juga dengan bahasa Arabnya itu takaful. Takaful. Apa itu takaful? Takaful itu prinsip tanggung jawab bersama untuk memastikan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat. Nabi Muhammad SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi seperti satu tubuh. Dan kemudian ada prinsip musyawarah yang sudah disebut dengan syuro. Satu, memperkuat demokrasi partisipatif. Yang kedua, mengembangkan budaya deliberatif. Dan yang ketiga ada meningkatkan akuntabilitas kepemimpinan. Nah, di sini juga di sini kemarin pas kita lagi atau kelompok saya lagi presentasi, di sini ada yang bertanya. Nah, itu Aziza. Satu, pertanyaan pertama itu adalah jelaskan menurut kalian bagaimana
Peran dakwah dalam Islam membentuk kesadaran sosial masyarakat menurut perspektif Islam. Ayo. Nah, di sini kita akan menjawab. Jawabannya adalah dakwah memiliki peran yang sangat fundamental dalam membentuk kesadaran sosial masyarakat menurut perspektif Islam. Perannya dapat dilihat dari beberapa direksi penting. Nah, sini juga ada dua pertanyaan. Nah, pertanyaan kedua akan dibacakan oleh Nia. Dari saya. Pertanyaan kedua ini dari Elsa yang bertanya, apa strategi dakwah yang efektif untuk menjangkau generasi muda yang lebih akrab dengan media sosial daripada masjid atau majelis taklim? Kami menjawab, strategi dakwah untuk generasi muda di era digital sekarang memerlukan pendekatan yang lebih adaptif dan kreatif. Seperti kita menggunakan sosial media, begitu. Itu merupakan strategi yang lumayan efektif untuk menyebarluaskan dakwah. Nah, di sini juga kesimpulan. Detik-detik kita terakhir untuk membuat video ini. Kesimpulannya adalah pemikiran sosial dalam konteks dakwah Islam memiliki karakteristik yang menyeluruhi, adil, moderat, realitas, dan dinamis. Pemikiran ini berlandaskan pada ajaran Al-Quran dan Sunnah yang memberikan dasar filosofis dan praktis untuk membangun tatanan sosial dan yang adil dan harmonis. Prinsip-prinsip sosial Islam seperti keadilan itu bisa disebut dengan adalah persaudaraan, bisa disebut ukhuwah, tanggung jawab sosial itu bisa disebut takaful seperti yang tadi saya dan seperti kami dulu sampaikan, dan musyawarah itu syuro memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam membangun masyarakat modern. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan landasan moral dan etika, tetapi juga menawarkan solusi alternatif untuk mengatasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi oleh masyarakat, menciptakan sebuah komunitas yang saling mendukung dan harmonis. Nah, terima kasih. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Yang benar datangnya dari Tuhan, yang salah datangnya dari kami. Wassalamualaikum